Ariel Scheinerman atau yang dikenal dengan nama Ariel Sharon merupakan mantan Perdana Menteri Israel yang diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terbaring koma selama 8 tahun. Sekaligus menjadi kisah yang perlu kita jadikan pelajaran berharga. Bahwasanya Allah punya ajab yang pedih bagi mereka yang dengan sengaja menjadi musuh-musuh Islam. Ariel Sharon punya sejarah hidup yang tak bisa lepas dari konflik pendudukan Zionis terhadap tanah Palestina. Dalam beberapa hari ini, tangannya yang berlumuran darah anak-anak, perempuan, dan warga sipil Palestina lainnya kembali menjelma sebagai sebuah teror yang mengerikan. Jet-jet tempur dan pesawat tanpa awak meluncurkan roket yang menghantam pemukiman Palestina, sehingga membuat lebih dari 100 warga Palestina meninggal dalam sepekan terakhir. Sosok Ariel Sharon adalah simbol dari kebiadaban itu. Di panggung politik Timur Tengah dan internasional, Ariel Sharon merupakan figur kontroversial. Sharon adalah seorang jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina. Ariel Sharon yang lahir di kota Kfar, Malta, Palestina pada 27 Februari 1928 sudah didoktrin keluarganya untuk mendukung gerakan Zionisme. Ariel kemudian secara mulus menduduki kursi Perdana Menteri pada Februari 2001. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Ia memiliki luka membusuk, lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Sejak terserang stroke pada 4 Januari 2006 lalu, pertama kali ia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem dan kemudian di Chaim Sheba Medical Center di Tel HaShomer. Menurut Komite Keuangan Knesset atau Parlemen Israel, ongkos pengobatan Sharon setiap tahunnya sekitar 440 juta US dollar atau setara dengan 4,25 triliun. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit Yael Basem Levi kepada kantor berita Associated Press kala itu. Saat usia Sharon memasuki 85 tahun, kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus-menerus seperti ini, Shlomo Segev, dokter senior yang merawatnya mengatakan, kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaan seperti ini hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator, dalam ruangan khusus di Rumah Sakit Tel HaShomer, sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Tidak ada upacara khusus atau sekedar ucapan simpati buat lelaki 85 tahun itu. Besok atau Sabtu pekan lalu juga tidak ada upacara khusus. Semua orang telah melupakan dia, kata Ranan Gisin, bekas penasehat Sharon. Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulan, terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab setelah itu, keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu. Sementara Sharon palsu didatangi banyak pengunjung di Kishon Gallery, sementara Sharon asli terbujuk takut tidak sadarkan diri beberapa kilometer jauhnya di Chaim Sheba Medical Center Tel HaShomer. Sharon yang akrab dipanggil Arik terkena stroke berat sehingga otaknya dibanjiri darah. Berbagai media internasional mengabarkan bahwa ia sudah mati. Hal itu wajar saja karena setelah dinyatakan stabil pada 5 Januari 2006 oleh tim dokter saat itu di Rumah Sakit Hadassah, keesokan harinya Sharon dimasukkan lagi ke ruang operasi. Pada hari ke-6, dokter berupaya membangunkannya dari keadaan tidak sadar dengan cara mengurangi dosis obat anestesi. Ia pun kemudian bisa bernapas sendiri dengan bantuan respirator dan sedikit memberikan respon terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya. Tetapi Sharon yang sudah berpindah rumah sakit tidak juga bangun, meskipun keluarga sudah memperdengarkannya alunan musik klasik karya komposer Mozart kesukaannya seperti yang disarankan oleh dokter. Hari berganti pekan berganti bulan, Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya.
Hanya saja, berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak, infeksi berpindah ke paru-paru, ke ginjal, ke dalam darah, begitu seterusnya. Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma ikut memperburuk keadaan. Tim dokter yang merawatnya hanya menyampaikan 2 kabar tentang Sharon, yaitu kondisinya memburuk karena ada gangguan pada organnya atau stabil, tetapi tetap dalam keadaan koma. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, diisukan kabar dari asisten pribadinya bahwa tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepada Sharon karena tindakannya yang angkuh menyerang tanah Palestina. Di dalam mimpi itu, Sharon telah disiksa, dirantai tangan dan kakinya, kemudian diarak sekeliling bandar Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga dia jatuh koma. Tiada yang tahu akan derita Sharon menanggung mimpi-mimpi itu kecuali asisten pribadi Sharon. Asisten tersebut mengungkapkan mimpi-mimpi Sharon itu kepada halayak di Israel pada tahun 2008. Halayak di Israel terus menyiarkan berita tersebut, kemudian dikutip oleh media-media Asia Barat, seterusnya tersebar ke seluruh dunia. Demikianlah kita saksikan keadaan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharon merupakan musuh Islam yang sangat kejam dan gemar menumpahkan darah, terutama darah warga Palestina. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk, namun ia masih hidup. Pada akhir tahun 2013, mantan jenderal yang terkenal kejam itu masih terkapar koma di Rumah Sakit Militer Sheba Medical Center. Hingga pada 11 Januari 2014, Ariel Sharon dinyatakan meninggal dunia dalam kondisi tragis setelah selama 8 tahun mengalami koma dan hidup dengan alat bantu pernapasan. Sungguh siksaan yang amat pedih.